Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Siapa yang tak suka dengan film aksi yang penuh ketegangan? Nah, kali ini Mimin Peter akan membahas film seru yang berjudul Dominic 2024. Film ini akan membawa kita dalam sebuah petualangan yang mendebarkan, yaitu seorang pembunuh bayaran yang terjatuh dalam kecelakaan pesawat di tengah kekerasan kartel di Kolombia. Membuat Anda berpikir dua kali tentang siapa yang sebenarnya bisa dipercaya. Tertarik untuk melihat bagaimana seorang wanita tangguh berjuang melawan kejahatan dan masa lalunya yang kelam? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai intronya. Suatu hari, sebuah pesawat jatuh di Spanyol. Beberapa pengedar narkoba lokal datang untuk menyelidiki. Di dalam pesawat itu ada sebuah kotak besar yang terkunci dengan rantai besi. Kemungkinan berisi sesuatu yang berharga. Pemimpin mereka memerintahkan anak buahnya untuk menarik kotak itu keluar. Sementara itu, dia merangkak ke dalam pesawat. Dia menemukan seorang wanita berambut pendek yang tak sadarkan diri. Di luar, anak buahnya sibuk mencoba membuka kotak itu. Tapi pria tua itu memiliki niat buruk. Tidak terduga, wanita itu tiba-tiba meraih tangannya. Dalam sekejap, dia merebut pisau itu dan menikam pria tua yang mesum itu hingga tewas di tempat. Dua anak buahnya di luar tidak menyadari bahaya yang akan datang. Tetapi ketika dia menoleh, rekannya sudah terbunuh. Laras pistol dingin langsung menempel di punggung pria itu. Wanita itu mengambil senjatanya terlebih dahulu, lalu memerintahkannya untuk menyeret kotak itu ke mobil. Sambil terjadi percakapan, "Kalau aku menuruti perintahmu, kau akan melepaskanku, kan?" Tidak, wanita ini membunuh tanpa berkedip. Dia bukan pembunuh biasa. Dia adalah pembunuh terkenal yang dikenal sebagai Fire Phoenix Dominic. Setelah melihat peta, dia mengemudi menuju sebuah kota kecil. Dia sampai di sebuah pom bensin dan menemukan bahwa pemiliknya mengenali pemilik asli mobil itu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Dominic pertama-tama mengubur kotak besar itu. Setelah mengisi bahan bakar, dia membakar mobil tersebut. Malamnya dia pergi sendirian ke bar kota. Banyak pria di sekitarnya memperhatikannya. Tiba-tiba seorang pria mendekatinya dan berbicara. Dia tampaknya dengan ramah mengatakan kepada Dominic bahwa orang luar jarang datang ke kota kecil ini. Dan sangat berbahaya bagi seorang wanita untuk bepergian sendirian. Ketika masih kecil, pria itu menganggap kotanya damai. Tetapi kemudian geng-geng datang dan menghancurkannya. Tiba-tiba, seorang wanita menyerang Dominic. Pria itu turun tangan untuk melerai. Dominic merasa pria itu cukup menarik dan menuangkan minuman untuknya. Setelah itu mereka pergi ke rumah pria tersebut dan bermalam bersama. Keesokan paginya, Dominic menyisir rambutnya memperlihatkan bekas luka yang masih terasa sakit. Dia tidak berencana tinggal lama, jadi dia bertanya kepada pria itu di mana dia bisa membeli mobil. Dia mengetahui bahwa ada bengkel mobil di pusat kota dan dia bisa membeli mobil di sana. Pada saat itu ada panggilan telepon. Pria itu bernama Leo, seorang polisi setempat. Dia baru saja mendapat kabar darurat bahwa kartel narkoba lokal telah menembak jatuh sebuah pesawat kecil. Namun, dia tidak menyadari ekspresi Dominic yang penuh teka-teki. Leo buru-buru pergi bekerja, berjanji untuk kembali beberapa jam lagi untuk mengantar Dominic ke pusat kota. Sebelum pergi, dia memberitahu Dominic untuk merasa seperti di rumah sendiri. Di kamar lain tinggal saudara perempuannya, Paulina, dan anak-anaknya. Setelah Leo pergi, Dominic pergi ke kamar mandi dan bertemu seluruh keluarga Leo. Itu adalah keluarga besar dengan orang tua dan anak-anak. Sementara itu, Leo tiba di tempat kejadian di mana mayat ketiga pria yang dibunuh oleh Dominic tergeletak di tanah. Sheriff sedang mencabut gigi emas dari mayat-mayat tersebut. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Leo memperhatikan tato di salah satu pria dan mengenali bahwa pengedar narkoba itu adalah saudara ipar kepala Santiago. Ini adalah masalah besar. Mereka harus segera menemukan pembunuhnya, terutama memeriksa apakah ada orang baru di kota baru-baru ini. Sementara itu, keluarga Leo sedang bersiap untuk makan, sementara Dominic merasa sakit kepala yang parah. 3 anak kecil di luar masih membuat keributan. Dia muncul di hadapan mereka dengan wajah pucat, lalu pingsan.
Dalam mimpinya, dia dan temannya sedang melarikan diri. Namun musuh mereka sudah menunggu dan menembaki mobil mereka secara membabi buta. Temannya tewas di tempat. Dia menembak balik dengan marah, tetapi seseorang menembaknya dari belakang. Dokter Medina melihat Dominique terbangun dan mendekatinya untuk memberi saran. Luka di kepalanya telah terinfeksi dan dia mengalami dehidrasi parah. Dia perlu istirahat. Hari ini adalah ulang tahun ke-18 anak perempuan tertua Paulina, dan mereka mengadakan pesta di rumah. Leo sudah pulang dan mengundangnya untuk makan malam. Dominique duduk di sana dan bertanya apakah Leo bisa mengantarnya ke kota hari ini. Leo menerima panggilan telepon dari seorang rekan, memberitahunya bahwa polisi telah menangkap 2 orang yang terkait dengan kecelakaan pesawat tersebut. Rekannya mendesak Leo untuk segera datang. Dia meminta saudara perempuannya untuk mengantar Dominique ke kota. Anak bungsunya juga ikut bersama mereka. Paulina memberitahu Dominique bahwa putrinya yang paling kecil belum mengucapkan sepatah kata pun sejak suaminya meninggal karena sakit jantung. Boneka kelinci itu adalah hadiah dari suaminya. Saudaranya yang bernama Leo juga mengalami tragedi ini. Dia adalah salah satu polisi yang bersih dari korupsi di kota itu. Tetapi suatu hari rumahnya diserang. Istri dan anak-anaknya dibunuh sementara dia selamat secara ajaib. Pelaku pembunuhan itu adalah polisi yang dianggap Leo sebagai temannya. Sementara itu, 2 pria dipukuli dengan brutal oleh polisi setempat. Mereka hanya turis yang menumpang gratis di Kolombia, tetapi malah mendapat kekerasan. Kepala polisi Santiago mengatakan bahwa di tempat ini sheriff adalah hukum. Salah satu pria yang kalian bunuh adalah saudara ipar saya. Mereka memohon, tidak, kami tidak menyakiti siapapun, tetapi kepala polisi tidak mempercayai mereka. Dia memerintahkan bawahannya untuk menaruh salah satu pria itu di kolam darah berisi jaringan manusia dan memaksa mereka mengaku. Sang kepala polisi kemudian memerintahkan agar pria itu dilempar ke kolam yang mendidih. Di saat yang sama, Dominique tiba di bengkel mobil. Dia tertarik pada sebuah truk pick-up putih, tetapi truk itu perlu mengganti beberapa bagian. Dominique mengeluarkan uang tunai dan sepakat dengan pemilik bengkel untuk menyelesaikan perbaikan dalam 24 jam. Malam itu, rumah Leo mengadakan pesta untuk orang dewasa. Pacar putri sulung Paulina juga datang untuk bergabung, namun Dominique merasa tidak nyaman dengan keramaian itu dan berdiri di luar. Leo keluar dari kerumunan dan mereka saling pandang. Dia menyalakan mobil, tetapi Dominique tidak menyadari bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Leo menyerahkan rekaman video polisi yang membunuh kepada seorang direktur terpercaya di Departemen Urusan Internal. Departemen itu bekerja sama dengan CIA dan Leo sebenarnya adalah agen rahasia yang menyelidiki kasus ini. Dia telah menemukan bahwa kelompok De La Cruz menggunakan polisi sebagai tentara bayaran pribadi. Kepala polisi menerima perintah langsung dari mereka dan setiap anggota kepolisian, termasuk Leo, telah membunuh orang. Dengan bukti itu, mereka akan bisa menangkap kepala polisi. Leo ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan CIA, tetapi dia tidak menduga bahwa koleganya akan mengkhianatinya. Leo diserahkan kepada kepala polisi setelah dikhianati oleh direktur urusan internal itu. Kepala polisi memaksanya untuk mengungkap di mana video asli disimpan. Keesokan paginya, putri sulung Paulina mendengar ibunya berteriak. Dia segera mendatangi sumber suara itu dan melihat kepala pamannya terpenggal dan dipasang di pintu. Pacarnya menghentikannya karena orang-orang bersenjata berdiri di seberang mereka. Orang biasa tidak mungkin melawan mereka. Seorang pria bertubuh gemuk di luar melihat Dominique dan tampak terkejut. Dominique meminta yang lain kembali ke dalam rumah. Pria gemuk itu bertanya, siapa Dominique dan apa tujuannya? Tetapi Dominique mengabaikannya. Di saat bersamaan, polisi menemukan laptop milik Leo. Kepala polisi langsung memerintahkan pembunuhan terhadap keluarga Leo untuk memberi pesan kepada tim urusan internal tentang apa yang terjadi jika mereka melawan dia. Dominique menggunakan tubuh pria gemuk itu sebagai tameng. Setelah peluru mereka habis, Dominique mengintip dan membunuh beberapa dari mereka meskipun ada yang berhasil kabur. Dominique menyerahkan kepala Leo kepada ayahnya. Sementara itu, orang-orang yang kabur memberitahu kepala polisi bahwa seorang wanita misterius telah membunuh banyak orang mereka.
Kepala polisi sangat marah mendengar ini dan memerintahkan anak buahnya untuk memblokir semua jalan keluar. Seorang dokter yang mencoba masuk juga dihentikan oleh polisi, yang berbohong dengan mengatakan bahwa semua orang di dalam telah dibunuh oleh kartel narkoba, sehingga dokter tidak diperlukan lagi di sana. Dominic menyadari situasi semakin genting, jadi dia mengumpulkan senjata dan peluru yang ditinggalkan polisi. Pada saat itu, kepala polisi tiba di rumah Leo. Dominic mendekatinya sambil membawa senjata. Kepala polisi merasa wanita ini tidak mudah dikalahkan dan mereka menawarkan kesepakatan. Jika Dominic menyerahkan laptop, dia tidak akan mengejar apa yang telah terjadi. Namun, Dominic menuntut agar kepala polisi menyelamatkan keluarga Leo. Tentu saja, kepala polisi menolak dan dia lebih memilih membawa lebih banyak anak buah dan membunuh Dominic juga. Bagaimanapun, kota berikutnya berjarak 20 mil dan semua jalan keluar telah diblokir oleh anak buahnya. Hingga akhirnya negosiasi di antara mereka gagal, kepala polisi juga meminta kapten memanggil semua orang dan meminta bantuan dari markas besar. Sementara itu, Paulina menghubungi seorang dokter yang sudah lama mencintainya dan bersedia melakukan apa saja untuknya. Dokter mengatur ambulans dan Dominic harus membawa seluruh keluarga ke pegunungan lewat jalan belakang. Mereka akan bertemu di sana, tapi hari mulai gelap. Paulina yang sedang hamil dan ayahnya tidak bisa ikut perjalanan, jadi mereka hanya bisa mencari cara untuk bertahan semalam dan akan berangkat besok. Dominic memerintahkan anak-anak untuk bersiap menghadapi situasi. Mereka mencari papan untuk menutup jendela, memakai rompi anti peluru, menemukan sakelar utama listrik di rumah, dan memasang lampu strobo di atap. Dominic juga menyiapkan panci berisi minyak panas sebagai cadangan. Saat malam tiba, melalui radio polisi, Dominic mengetahui bahwa petugas telah tiba di pintu rumah. Dominic memberikan walkie-talkie kepada anak tertua Paulina dan mengganti saluran. Dominic memerintahkannya untuk menarik rem listrik setelah mendengar 3 klik, lalu menghitung hingga 10 secara diam-diam sebelum menyalakannya kembali dan mengulangi siklus ini. Strateginya adalah karena mata manusia butuh sekitar 10 menit untuk beradaptasi dari terang ke gelap. Saat itu, meskipun Dominic terlihat, mereka tidak akan bisa melihat jelas. Namun Dominic tidak menduga Paulina akan melahirkan yang jadi pertanda buruk. Di sisi lain, sejumlah besar polisi telah berkumpul di rumah Leo. Kapten memimpin mereka masuk untuk membunuh semua orang di dalam rumah. Dia memerintahkan agar mereka mencari laptop setelah menyelesaikan tugasnya. Dominic mengunci anak tertua Paulina di dalam rumah kecil dan menyuruh pacarnya untuk bersembunyi dan menjaganya. Namun ayah Paulina menolak untuk bersembunyi. Dia ingin melawan demi melindungi keluarganya. Dominic menyembunyikan wanita hamil dan anak-anak di ruang rahasia dan meminta mereka diam agar tidak menarik perhatian musuh. Sementara itu, Dominic mendengar laporan di radio bahwa musuh sudah dalam posisi. Dia menutup jalan masuk rumah. Saat itu musuh sudah masuk ke halaman. Dominic bersembunyi di belakang mobil, sementara anak tertua Paulina dan pacarnya bersiap menunggu sinyal dari Dominic. Melihat musuh masuk, Dominic segera memberikan sinyal. Setelah menghitung hingga 10, anak itu menarik rem listrik, membuat semua pupil mata bereaksi terhadap perubahan cahaya. 5 detik kemudian, anak itu menyalakan listrik lagi, bahkan melukai rekan mereka sendiri. Ketika cahaya kembali membutakan polisi, Dominic mendekati salah satu petugas, menikamnya hingga tewas, dan mengambil pistolnya untuk melanjutkan pertarungan. Kapten mengirimkan tim kedua dan memerintahkan mereka menghancurkan kotak listrik. Namun, mereka tidak tahu bahwa Dominic sedang bersembunyi di antara tumpukan mayat. Ketika mereka sibuk mencari korban selamat, Dominic mengirimkan sinyal melalui radio. Ketika lampu kembali padam, Dominic muncul dan membunuh mereka. Melihat tim kedua juga habis, Kapten memaksa tim ketiga untuk melanjutkan. Dominic pun bergerak ke dalam rumah. Saat itu, Paulina berhasil melahirkan bayi, tetapi tangisan bayi menimbulkan krisis. Di halaman, beberapa orang semakin mendekati anak tertua Paulina. Sebuah tim musuh juga masuk ke dalam rumah. Kapten menggunakan pelontar granat dan meledakkan Dominic. Setelah bangkit, Dominic mengambil panci berisi minyak panas untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Kapten memerintahkan petugas yang tersisa untuk menyelinap ke rumah dan mencari keluarga Leo dengan cepat.
Namun saat dia masuk, Dominic menyiramkan minyak panas ke arahnya. Meski begitu, Kapten berhasil menangkap Dominic dan mencekiknya. Ayah Paulina ingin membantu, tetapi kemampuan menembaknya sangat buruk hingga dia malah terluka oleh Kapten. Lebih buruk lagi, 2 anggota tim musuh berhasil meledakkan pintu belakang dan menemukan ruang rahasia mengikuti suara tangisan bayi. Mereka mendobrak pintu kayu dan melihat Paulina bersama bayinya. Namun belas kasih mereka membuat mereka ragu untuk bertindak. Sementara itu, Dominic yang terikat menendang pistol yang terjatuh ke arah ayah Paulina yang kemudian menembak mati sang kapten. Pertempuran untuk mempertahankan rumah akhirnya dimenangkan meskipun sangat sulit. Namun, ayah Paulina kehilangan terlalu banyak darah dan tidak bisa melanjutkan pelarian bersama mereka. Paulina menyerahkan bayinya kepada ayahnya untuk dilihat terakhir kalinya sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Kekasih anak perempuan tertua Paulina juga mengorbankan nyawanya dalam pertempuran itu. Dominic kemudian mengancam musuh yang tersisa agar memberitahu kepala polisi bahwa meskipun polisi mengalami banyak kerugian, keluarga Leo sudah semuanya tewas. Setelah itu Dominic memukul musuh tersebut hingga pingsan. Keesokan paginya, Dominic menyiramkan bensin ke tempat itu dan membakarnya. Tapi ia tidak menyangka api akan cepat dipadamkan oleh anak buah kepala polisi. Mereka tidak menemukan jasad keluarga Leo yang kemudian membuka jalan untuk sebuah tragedi. Di saat yang sama, nyonya kelompok Deli Cruz tiba di tempat kejadian. Bukti kejahatan polisi masih ada di tangan Dominic. Jika hal ini dipublikasikan, reputasi Departemen Kepolisian Kota dan kelompok tersebut akan hancur. Karena itu, kepala polisi meminta bantuan dari kelompok itu. Sementara itu, keluarga Paulina menuju gunung yang telah disepakati. Ketika mereka istirahat, Dominic menemukan rahasia di komputer Leo. Paulina ingin berterima kasih dan mengatakan bahwa pamannya dulu anggota geng, tapi kini telah menjadi pendeta. Jika perlu, mereka bisa meminta bantuannya. Setelah itu, mereka mendaki ke puncak gunung, di mana seorang dokter telah menunggu mereka sejak lama. Sebelum pergi, anak bungsu Paulina memberikan boneka kepada Dominic. Namun ketika semuanya tampak akan berakhir, sebuah peluru membunuh dokter itu. Anak tertua Paulina segera berlari ke kursi pengemudi, sementara Dominic berusaha sekuat tenaga menahan serangan musuh untuk memberi kesempatan melarikan diri. Sayangnya ada seorang penembak jitu di sisi lain. Dominic hanya bisa merangkak di tanah, sementara anak tertua Paulina terus mencoba menyalakan mobil. Dominic berhasil membunuh penembak jitu itu dan anak tertua Paulina akhirnya berhasil menyalakan kendaraan. Namun seorang pria dengan senapan mesin menghadang jalan mereka. Peluru menghantam mobil dan anak tertua Paulina yang berusaha menghindari serangan, malah menyebabkan mobil terguling. Dia keluar dari mobil dengan senjata dan berhasil membunuh beberapa musuh, tetapi akhirnya ia juga tertembak mati oleh tembakan senapan mesin. Lalu mobil meledak. Dominic datang terlambat. Dengan marah, ia membunuh semua musuh di depannya. Namun, seluruh keluarga Leo sudah tewas. Ia pun bersumpah untuk membalaskan dendam mereka. Dominic pertama-tama mempublikasikan video kejahatan itu. Kepala polisi segera hampir ditangkap dan meminta bantuan kepada pemimpin kelompok tersebut. Ia memindahkan keluarganya ke sebuah villa mewah yang dijaga oleh lebih dari 100 orang bersenjata. Tidak ada yang bisa masuk ke sana, tapi Dominic tidak menyerah. Ia mengambil truk pickup yang telah disepakati dan menggali sebuah kotak besar. Ternyata kotak itu penuh dengan senjata api. Dominic mempersenjatai dirinya sepenuhnya. Tak lama kemudian, villa mewah itu dipenuhi mayat. Kepala polisi dan nyonya kelompok itu semuanya dibunuh oleh Dominic. Akhirnya Dominic pergi ke gereja dan menyerahkan kalung Paulina kepada pamannya. Pada akhirnya pelarian itu tidak berhasil karena semua orang meninggal, yang cukup mengejutkan. Meski ceritanya sederhana dan beberapa poin plotnya tidak masuk akal, cara protagonis membalas dendam terasa memuaskan. Dan ya, film pun tamat. Coba dong menurut kalian gimana nih film barunya? Atau Suara Mimin menurut kalian gimana nih? Oh iya, yang mau request film apa yang mau dibahas boleh juga isi di kolom komentar ya. Admin Peter pamit undur diri, bye-bye.